Film diperlihatkan dengan seorang wanita semhe yang memiliki pegunungan yang sangat menjulang. Dia bernama Marina Shiraishi. Saat Mbak Marina yang akan mengantarkan pakaian, yang sudah ia rapikan, ke kamar anaknya. Di sana Marina berhenti sejenak, karena anak dan suaminya sedang ribut-ribut di dalam. Ternyata anaknya sedang hamil tua. Anaknya bernama Ichino dan suaminya bernama Yuji. Di sini Yuji mengeluhkan keinginannya kepada Ichino. Dia merasa keinginan adu gabrutnya tidak terpenuhi olehnya. Hal itulah yang membuat masalah jadi runyam. Lantas Ichino pun menjelaskan kalau suaminya harus fokus dulu untuk kerja, untuk bisa membiayai anaknya yang sebentar lagi akan lahir. Yuji merasa kesal pada istrinya karena dia terus-terusan membahas tentang pekerjaannya saat ini. Di sana Marina yang mendengar percakapan mereka. Dia merasa kasihan kepada anak dan menantunya itu. Di mana sekarang ini, ia tinggal bersama anak dan menantunya untuk sementara waktu. Karena anaknya yang sering merasa mules ekstrim, lantas ibunya ke sini hanya untuk membantu anaknya yang takut terjadi apa-apa. Setelah mereka mulai reda di dalam, si ibu langsung mengetuk pintu kamar anaknya. Saat anaknya keluar, si ibu langsung memberikan pakaian tersebut ke anaknya. Dengan begitu Ichino bilang pada suaminya, setidaknya bilang makasih kepada ibunya. Dan Yuji pun langsung berterima kasih pada mertuanya itu. ユージさん、あんなにしょんぼりして。いくら妊娠中とはいえ、これは私が注意しないとダメね。もう、ごめんごめんって言うならちゃんと行動を移してよ。もう、本当に。だから、ごめんって言ってるじゃん。ごめんごめんじゃなくてさ、もうちょっと行動してって言ってるの。そこは、頑張るからさ。じゃあ何頑張んの？ そんなこと言われてもさ。 Scene berganti ke pagi hari, di mana mereka habis makan bersama. Ichino lalu bilang ke ibunya, terima kasih karena telah memasak untuknya. Hal itu pun, Ichino menyuruhnya juga kepada suaminya, untuk bilang makasih kepada Marina. 美味しかったです。ごちそうさまです。 Terlihat di wajah Yuji, bahwa dirinya merasa tertekan. Istrinya juga tak lupa, menyuruh Yuji untuk segera berangkat pergi kerja. Dengan begitu Yuji pun pamit pergi kepada mereka berdua. Tak lupa Marina pun bilang kepada Yuji untuk hati-hati di jalan. Setelah Yuji pergi, Marina dan anaknya pun mengobrol. Mereka mengobrol tentang masalah Yuji yang kelihatan murung terus. ユージさんのことなんだけど、ちょっときつく当たりすぎじゃないかなって。あなたたちよく喧嘩してるじゃない？ Di sini Ichino bilang pada ibunya, meskipun Ichino malu untuk mengatakannya. Tetapi ibunya memaksa Ichino untuk bilang saja apa yang ia alami, sampai-sampai ibunya sering mendengar mereka berantem. Tanpa harus disembunyikan lagi, Ichino bilang bahwasanya Yuji sering mengajaknya untuk bercocok tanam dengannya. Masalahnya dia sekarang lagi hamil tua, takut terjadi sesuatu pada anaknya, dengan begitu ia sering menolak ajakannya. Sebenarnya Ichino juga ingin bercocok tanam, tetapi hal yang membuatnya marah, Yuji sering melakukan senam jari sendiri. Karena Yuji merasa enak sendiri dan meninggalkan istrinya dalam kesaknean yang mendalam. Hal itulah yang membuat ia sering marah-marah pada suaminya, karena sekarang Yuji merasa tertekan, ya karena ulahnya. Sang ibu merasa kaget ketika mendengar Yuji sering olahraga senam jari secara mandiri. ごめんねお母さん。だから言ったでしょ、お母さんに話しても意味ないって。あ、いい、私やるから、ゆっくり座ってて。ありがとうお母さん。Saat ibunya sedang mencuci gelas-gelas yang kotor, ia malah memikirkan Yuji. Marina merasa kasihan padanya, karena dia tidak dikasih ngaduk sama istrinya. ユージさんが大変ね。 Singkat waktu di malam hari. Di mana sekarang Marina sedang membereskan tempat tidur anaknya. Ketika ia sudah membereskan tempat tidur, ia juga tak lupa mengelap meja di sana. Saat Marina sedang membereskan meja, ia malah mencium bau amis. Dan dia pun mencari bau amis tersebut, ternyata baunya itu ada di tempat sampah. Ia melihat begitu banyak tisu yang dibuang ke tempat sampah, hal itu membuat ia penasaran. Dan Marina pun mencium tisu tersebut, dan Marina jadi tahu bahwa itu bekas mengelap singkongnya Yuji. Yang kebetulan Yuji sering senam 65 jari di malam hari. Marina yang gak merasa jijik pun, ia langsung mengambil tisu tersebut satu persatu.
Singkatnya di malam sore hari. Di sana mereka yang selesai makan kembali. Mereka tak lupa-lupanya memuji masakan ibunya. Saat mereka berbincang-bincang, Ichino izin pamit untuk pergi ke kamarnya karena merasa ingin rebahan di kamar. Seketika suaminya akan mengantarkan Ichino ke kamar, tapi Ichino menolak tawaran suaminya karena ia bisa sendiri. Bergegaslah Ichino ke kamar. Hanya tersisa mereka berdua di meja makan, Marina yang tahu keluhan menantunya. Dia hanya bisa melirik-lirik mata melipir, meskipun di dalam hatinya ia ingin membantu menantunya itu. Seketika itu Marina menyuruh Yuji untuk bergegas mandi biar merasa segar. Karena Yuji yang habis pulang kerja. Hal itu pun Yuji langsung mengiyakan suruhan mertuanya tersebut. Bergegaslah Yuji untuk pergi mandi di kala itu. Dan sekarang tersisa Marina seorang diri, dia yang tak tahu harus ngapain, dia memutuskan untuk memikirkannya nanti. Singkatnya, saat Yuji sudah berada di kamar mandi. Bukannya mandi, ia malah olahraga senam jari, sama seperti kalian yang lakukan di saat sedang sendiri. Marina yang tahu bahwa Yuji sedang mandi, ia pun memberikan sampo untuk Yuji gunakan. Akibat pintu gak dikunci, Marina malah langsung masuk ke dalam, yang mengakibatkan ia melihat singkong yang sedang berdiri tegak. Hal itu membuat Marina kaget, dan ia pun langsung menutupnya kembali. Tetapi setelah berada di luar, ia berpikir untuk membantu Yuji saat ini. Dan Marina pun masuk lagi ke dalam dengan bilang kalau dia akan membantunya. Meskipun Marina malu untuk mengatakannya, tapi dia juga merasa kasihan pada Yuji karena sering melakukannya sendiri. Yuji yang mesti harus ngapain, dia menyuruh Marina untuk tidak memberitahu kepada istrinya. Dengan begitu Marina mengiyakannya, dan proses pencucian singkong pun Marina lakukan. Sampai-sampai Yuji dibuat geleng-geleng kepala akibat menahan nikmat. Singkat cerita hari pun berganti. Di mana saat ini Ichino dan Yuji sedang membahas anaknya yang akan lahir. Tak berselang lama ibunya pun datang ke sana sambil membawakan teh hangat untuk mereka. Dengan begitu Marina pun duduk di dekat mereka. Hal itu membuat Yuji menjadi kepikiran akan hal ia lakukan kemarin pada Marina. Yang dimana kemarin Yuji dibuat enak dengan servisan mertuanya tersebut. Berbeda dengan Marina, dia sekarang sudah melupakan kejadian kemarin karena Marina di situ hanya untuk membantu Yuji. Karena dirinya merasa kasihan padanya gak lebih dari itu. Tetapi Yuji yang sudah mulai kehilangan akal pun, di sana juga ia terus-terusan memandangi Marina, di saat Marina sedang ngobrol sama anaknya. Marina yang tahu, kalau Yuji sedang memperhatikan dirinya. Lantas Marina pun izin pergi dari sana, sekalian dia akan bersih-bersih lantai di ruangan sebelah. Saat Marina sudah jauh dari mereka, Marina pun malah memandangi Yuji dari sana. Entah apa yang dilakukan Marina di sana, hal itu membuat Yuji malah berpikir, mungkin mertuanya ngasih kode busuk padanya. Scene berganti ke Marina. Di mana sekarang Marina yang sedang membersihkan lantai. Akibat dia tadi yang memandangi Yuji, hal itu membuat Yuji menghampiri ke sana. Yuji yang terus-menerus memandangi keseksoyan Marina saat mengepel, hal itu membuat Yuji panas dada. Marina yang tahu kalau Yuji ada di belakangnya, lantas dia pun menanyakan kedatangannya kemari. Hal itu membuat Yuji langsung menyergapnya. Tetapi di sana si ibu menolak untuk ngaduk bersama, ia ingin untuk mencuci singkongnya saja. Dengan begitu Yuji pun langsung meminta hal tersebut kepada Marina. Tetapi lama-kelamaan Yuji pun memaksa untuk bercocok tanam dengannya. Singkatnya hari pun berganti, di mana saat ini Marina sedang mencuci kol sambil memikirkan kejadian-kejadian sebelumnya. Ichido dake to waie, karada o yurushite shimatta. それからのユージさんは私を見つけると一日に何度も迫ってくるようになりました。洗濯干さなきゃ。 Singkatnya, di mana Ichino sedang makan buatan ibunya. Ichino pun langsung mengatakan kalau makanannya sangat enak. Hal itu membuat sang ibu bahagia karena anaknya suka dengan makanan yang ia buat. Tetapi senyuman itu sirna ketika Marina melihat Yuji, yang sedang memperhatikan dirinya dengan tatapan penuh kesaknean padanya. Meskipun sama-sama tahu apa yang mereka lakukan di belakang Ichino, mereka belajar untuk tetap tenang, seperti tidak terjadi sesuatu. でももう一個だけ食べちゃおうかな。最後だよ。私は手でしてあげるから、口でしてあげるから、と交わすのがやっとでした。 Di suatu ketika, mereka yang berpapasan di sebuah ruangan. Yuji yang sudah memuncak pun langsung menyergap Marina di sana. Sampai-sampai mereka pun sempat akan ketahuan sama Ichino yang menghampiri mereka.
したの？なんでもない。あ、起きたんだ。すっきりした。これで気持ちいいね。もう、寝ると違うね、全然ね。ちょっとトイレ行こうかな。Ah, 行ってきな、行ってきな。Hari pun berganti ke sore harinya, di mana kita diperlihatkan dengan Marina sedang nelpon sama Ichino, karena Ichino saat ini sedang ada di luar. Di sana Marina mengatakan untuk hati-hati di jalan. Dengan begitu lantas Marina pun mematikan telepon tersebut. Dan dia pun langsung mengeringkan badannya, karena dia baru selesai mandi. Tetapi di saat ia sedang mengeringkan rambut, ternyata dari tadi ia sedang diperhatikan oleh Yuji. Hal itu Yuji pun merasa panas dada, dengan apa yang ia lihat. Karena ini kesempatan-kesempatan baginya, dia pun langsung bergegas untuk mengaduk-ngaduk serabi hangat milik Marina. Dan film pun tamat, saat mereka melanjutkan percocok tanaman dengan penuh kebrutalan. よいしょ。よし。じゃあ頑張って産んでくるね。仕事が休みの日には様子見に行くから。ありがとう。久々の一人暮らしだからって風俗なんか行かないでよ。わかってるって。約束だからね。うん。タクシー止まってくれたよ。忘れ物ない？うん。そうだお母さん。ちょこちょこユージの様子見に来てやってよ。全然料理できない心配だからさ。いいでしょ？うん。じゃあ行ってくるね。ああ、持ってくる。近いし大丈夫。本当？よいしょ。じゃあ、行ってきます。うん。頑張ってね。気をつけてね。ありがとう。頑張って。行ってきます。いらっしゃい。じゃあ、またお世話に来てあげるね。